Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 176 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang rancang bangun e-commerce busana muslim berbasis website pada CP Almera. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, di latar belakang ini, CP Almera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang busana muslim. Selama ini, proses pemasaran dan penjualan produk masih dilakukan secara konvensional, baik melalui toko fisik maupun media sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan perancangan dan pembangunan sistem e-commerce berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan CP Almera. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kinerja bisnis, memperluas pasar, dan memberikan kemudahan baik bagi internal maupun konsumen. Adapun rumusan masalahnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagaimana sistem penjualan produk busana muslim yang diterapkan pada CV Almera, serta kendala apa saja yang dihadapi. Yang kedua, bagaimana membangun sistem e-commerce berbasis website menggunakan PHP 8.2 menggunakan proses penjualan di CV Almera. Yang ketiga, apakah sistem e-commerce yang dibangun dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam membantu pengelolaan, penjualan, dan pelayanan konsumen di CV Almera. Dan untuk tujuan proyek ini itu untuk mengetahui bagaimana sistem penjualan produk busana muslim pada CP Almera saat ini serta kendala yang dihadapi. Untuk membangun sistem e-commerce berbasis web ini itu menggunakan PHP 8.2 yang sesuai dengan kebutuhan penjualan pada CP Almera. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem yang dibangun di CP Almera. Adapun sistem rujukannya yang kami buat itu, yang pertama kita ngambil dari Jilbref. Di sini kita sistem rujukannya dari Jilbref, dan yang kedua di sini ada dari Rabani. Kebanyakan sih dari ini Rabani, perpaduan Rabani dan juga Jilbref. Yang ketiga itu flowchart user ya. Nah, di flowchart user ini kayak dari mulai pendaftaran, terus atau enggak login, terus ke registrasi pelanggan, terus mencari produk, menambahkan produk ke keranjang, check out sekarang, mengatur alamat pengiriman, konfirmasi pesanan, terus ada sampai ke logout. Adapun flowchart adminnya dimulai dari login, lalu input produk. Kalaupun ini, kalau misalnya ingin menambah produk, kalau misalnya tidak bisa keluar. Terus kalau misalnya ia mau lanjut, bisa langsung diterima atau ditolak pesanan, lalu logout selesai. Nah, untuk perancangan database, ini ada di produk atau ulasan, kategori, pembelian, user gitu. Kayak kalau di produk itu kayak ID produk, nama produk, deskripsi, harga, stok, gambar, ID kategori, tanggal ditambahkan, diskon, dan rating. Terus kalau di ulasan tuh kayak ID ulasan, ID produk, ID pengguna, rating, komentar, dan tanggal ulasan. Nah, di kategori itu ada ID kategori, nama kategori, terus di customer itu di toko. Oh, di user itu ada ID, nama, email, username, password, role, terus create. Nah, di pembelian tuh
Lanjut. Oke, untuk implementasinya seperti ini. Yang pertama, saya akan menampilkan codingannya seperti ini apa ya. Untuk codingannya seperti ini guys. Untuk tampilan implementasinya seperti ini. Ini tuh untuk halaman berandanya. Jadi kalaupun nggak login itu bisa masuk ke halaman berandanya ya. Nih di sini ada tampilan video, terus ada kategori di sini. Jadi kalaupun nggak login bisa dipencet gitu sih. Saya seperti ini. Seperti itu. Lalu kalau tampilan untuk daftar seperti ini, dimulai dari nama lengkap, misalkan Putri ya. Emailnya putri@gmail.com kemarin. Terus username-nya Putri, passwordnya 1234, konfirmasi password 1234, lalu daftar. Oh iya, kemarin udah digunakan, lupa. Aku aja deh, aku ya, Rahma Belen. Emailnya belen@gmail.com, username-nya bel, passwordnya 1234, konfirmasi password 1234, lalu klik daftar. Nah, sudah bisa didaftarkan, lalu ini bisa langsung klik masuk. Nah, tadi username-nya misalkan bel, passwordnya 1234, masuk. Nah, di sini tuh nya menampilkan banner, video-video, dan juga kategori-kategori seperti kaos kaki, gamis dewasa, koko dewasa, gamis anak, dan lainnya. Tampilan di sini juga. Ini untuk produk-produk terbarunya. Dan kalau untuk produk rekomendasi itu produk yang diskon ya Pak ya. Produk yang diskon. Jadi tampilan-tampilan untuk yang harganya diskon saja. Gitu. Ini sudah saya atur sih Pak diskonannya. Jadi udah masing-masing udah kepotong sendiri sih. Kalau ini diskon 2%. Nah, nanti bakalan diatur di halaman admin. Nah, di sini 250 ini udah otomatis kepotong. Terus juga size-nya ada seperti ini. Terus kalau untuk kuantitasnya belum bisa disetting ya, baru seperti ini aja Bapak. Terus untuk keranjang sama bis keranjang belum bisa berfungsi, tetapi kalau untuk nyari alamat, nyari ongkos kirim itu bisa ya, misalkan di Sumatera Utara. Terus pilih kurirnya nih, mau kurir ekspedisi, pakai ekspedisi apa? Ini ada JNE misalkan. Di sini langsung terlihat tuh ongkirnya di 15.000 seperti itu. Lalu untuk tampilannya yang akunnya tadi seperti ini. Nggak bisa deh, belum bisa berfungsi. Terus logout seperti ini. Udah langsung logout. Sedangkan kalau mau login ke adminnya, tinggal masukkan saja di sini username admin, passwordnya admin, terus masuk. Untuk di sini masih error sih, seharusnya tampilannya dashboard kan. Nah, di sini master product. Master produknya di sini itu untuk mengedit, menghapus produk, dan juga memasukkan produk. Jadi kita tuh di sini nggak cuma masukin produk cuma satu, tapi kita bisa banyak masukin produknya seperti ini contohnya. Bisa di choose file di sini, dicari filenya. Udah ya guys. Bentar guys. Misalkan ini ya guys. Nih. Seperti ini, masukkan nama produknya Koko Anak. Harga jualnya misalkan di 350.000. Terus deskripsinya Koko Anak berbahan katun. Terus di sini masukin stok produknya hanya di 1, diskonnya di 2%. Kategorinya di sini ada jenis-jenis kategorinya biar masuk ke halaman tadi yang di
slide itu. Di sini koko anak, lalu tambahan itu bisa ditambahin beberapa, jadi bisa lebih efisien gitu Bapak. Jadi bisa beberapa, terus nanti langsung tambah produk lagi sampai 10 juga bisa ya. Sini lalu ditambah seperti ini gitu, tambah sekarang berhasil. Oke, di sini tadi namanya koko anak ya, paling terakhir yang ini hewan oranye. Nanti kita lihat ya. Terus sekarang kita mau menghapus produk yang ini, yang 25 ini. Nih, dia hapus, berhasil. Kita sekarang logout. Lalu masuk lagi ke yang tadi username BL-nya 1234, masuk, enter, terus melihat produknya di sini. Nah, ini yang ini udah masuk ke sini. Terus yang untuk harga diskonnya seperti ini ya Bapak, untuk diskonnya. Karena tadi produknya udah dihapus, jadi dia munculnya di sini. Karena di sini tuh minimal gambarnya tuh 6. Seperti itu tampilan untuk yang Almira ya Bapak. Untuk logoutnya juga sih tadi udah berfungsi ya. Jadi ada beberapa yang masih belum bisa berfungsi. Untuk halaman adminnya juga hanya bisa memasukkan barang, mengedit barang, mengedit harga, mengedit diskon, mengedit kategori, foto, itu sudah bisa sih, tapi yang lainnya belum. Untuk pencarian juga belum bisa berfungsi. Kalau untuk keranjangnya juga masih belum bisa berfungsi. Daftar sama login sudah bisa berfungsi. Itu dia presentasi dari kelompok 176. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Bapak. Kita maksimalin di UAS-nya ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.